Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada para peserta webinar. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan juga berbahagia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Novita Sari Setiorini. Hari ini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu acara webinar sampai selesai. Sebelum kita mengawali webinar Feasibility Study Fruit Punch pada hari ini, saya akan memperkenalkan beberapa anggota terlebih dahulu. Di antaranya ada Yesaya Cahyo Adi, Brazida Yuha Syafela, Fatia Azahra, Utin Nurul Wahdania, dan juga ada Agmelia Rizky Dianita. Tidak akan sukses acara hari ini kalau misalnya tidak ada kontribusi dari rekan-rekan saya hari ini. Kali ini saya akan mengadakan webinar mengenai bisnis Fruit Punch, jus bar kreasi dari mahasiswa dan juga mahasiswi Prodi Mahasiswi Perbanas. Dan pastinya sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu beberapa hadirin yang ada di sini. Mungkin nanti ke depannya akan menjadi investor yang ingin berkecimpung di dunia F&B, terutama di Fruit Punch. Terima kasih karena sudah bergabung pada laman Zoom. Saya ucapkan selamat datang dan juga selamat pagi ya, selamat menikmati. Tentunya pada hari ini saya tidak akan tampil sendirian aja nih, karena saya akan ditemani oleh dua narasumber yang merupakan perwakilan dari Fruit Punch, yaitu ada Agmelia Rizky Dianita yang merupakan Kepala Bagian Produksi dan juga ada Yesaya Cahyo Adi yang merupakan Direktur Utama dari Fruit Punch. Saya yakin rekan-rekan udah pada nggak sabar, kira-kira topik apa nih yang bakalan kita bahas pada pagi ini. Keseruan hari ini juga nggak cuma antara saya dan juga dua narasumber, tapi di sini kami mempersilahkan kepada para hadirin peserta webinar lain untuk dapat berdiskusi secara langsung dengan topik berinovasi membangun bisnis F&B bersama Fruit Punch. Topik pagi ini saya yakin sangat menarik ya, terutama pada pandemi COVID-19 yang sungguh sangat luar biasa berdampak pada sektor ekonomi, khususnya pada bidang food and beverage. Cocok banget nih saya rasa topik yang kita bahas akan memberikan manfaat untuk bagaimana kita sebagai pembisnis muda untuk dapat bertahan pada pandemi COVID. Pada topik pagi ini kita dapat membahas bagaimana nih Fruit Punch dapat berinovasi membangun bisnis F&B di tengah pandemi COVID-19. Saya yakin pembahasan pagi ini akan sangat seru nih. Kedepannya juga mungkin akan menjadi ilmu yang dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Diingatkan kembali kepada rekan-rekan peserta webinar untuk dapat berdiskusi secara langsung dengan narasumber pada sesi tanya jawab di akhir nanti, walaupun ya nanti kita ketemunya ini cuma via Zoom, dan menjelaskannya via Zoom juga saya, Kak Agmel, dan juga ada kakak ya saya nanti. Cuman saya yakin semua peserta di sini, entah narasumber dan juga para peserta webinar, saya yakin semuanya bersemangat, menggelora pada pagi ini untuk mendengarkan nih, kira-kira paparan materinya apa aja. Oke, terlebih dahulu pada pagi ini sudah bergabung ada Kak Agmel sama juga ada kayak saya ingin nyapa dulu nih. Gimana Kak, pagi-pagi udah minum Fruit Punch-nya? Oh iya, tentu dong. Kita udah pagi-pagi tadi langsung buka aja Fruit Punch yang kemasan. Gitu ya, udah sarapan? Gimana? Kakaknya saya nih, udah sarapan juga, Kak? Oke, ya sayanya kayaknya agak terputus agak, ya. Iya, terputus ya. Iya, tapi saya yakin pokoknya semua di sini rekan-rekan, di sini semuanya rekan-rekan dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga tetap berbahagia. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar ya rekan-rekan di sini, kira-kira mau mendengarkan paparan apa aja, dan juga kunci kesuksesan Fruit Punch dalam menjalankan bisnis. Kalau gitu, untuk mempersingkat waktu, kira-kira apakah Kak Agmel dan juga Kak Iya saya sudah siap? Atau Kak Iya saya, kita sambil nunggu Kak Iya saya kali ya? Boleh. Kayaknya ya, koneksinya agak-agak gimana gitu kalau ya saya ya. Iya, ditunggu sebentar ya. Oke, mungkin Kak Agmel kita nih, ngobrol dulu aja ya. Iya, Kak Agmel bisa menjelaskan sedikit garis besar tentang Fruit Punch ini apa aja nih, Kak? Fruit Punch itu ya kita punya bisnis gitu kan ya, yang akan kita launch sebentar lagi nih. Nah, bisnisnya itu tentang cold press juice
dan juga smoothies. Nah, itu nanti ada 2 produknya yang on demand dan juga grab and go gitu. Jadi kita mendukung, gaya hidup orang-orang zaman sekarang gitu kan yang ya di tengah pandemi Covid ini Mhm. membutuhkan, mmm, booster gitu ya untuk menambah, stamina Iya. kita sehari-hari kayak gitu sih. Iya, bener ya, Kak, ya. Kayak cuman, se sesimpel buah-buahan itu juga sangat kaya akan vitamin ya sebenarnya. Apalagi mungkin fruit punch ini mengandung banyak, buah-buahan yang mengandung banyak vitamin juga ya, bagus untuk Iya. kita semua ya? Kita juga pakai teknologinya udah canggih ya, maksudnya kita pakai cold press, jadi itu vitamin dan mineralnya itu nggak banyak ke ekstrak. Jadi, maksudnya langsung bisa kita nikmati gitu, nggak banyak kebuang, Oh gitu. gitu, ya. Bagus sih, Kak, kalau misalnya kayak gitu mungkin bisa menjadi minuman anak muda zaman sekarang ya? Bisa banget. Terus kan kita juga konsepnya juice bar ya, jadi anak-anak yang, suka foto-foto instagramable gitu, di Heeh. lokasi-lokasi yang estetik-estetik gitu. Aduh itu yang dibutuhin sih, Kak, kayaknya sekarang Iya, ya? jadi bisa banget karena kita desainnya itu estetik lah gitu. Heeh. Itu sangat menarik ya, Kak. Mungkin itu juga bisa menjadi, oh oke, ini ya saya sudah bergabung kembali. Sorry, tadi koneksinya bermasalah. Oke, kalau gitu mungkin bisa langsung kita mulai aja paparan kesuksesan Fruit and Punch dalam menjalankan bisnisnya. Untuk itu disilakan kepada Yesaya Cahyo Adi dan juga Agnelia Rizky Denita untuk dapat memulai paparannya. Monggo disilakan. Oke, udah kelihatan ya share screen saya? Udah. Oke, terima kasih Novi. Halo teman-teman semua. Perkenalkan lagi, saya Adi. Teman saya ini ada Kak Akmel. Kami ini ingin presentasi atau ingin berbagi tentang studi kelayakan bisnis yang kita udah buat tentang fruit punch. Emang apa namanya, fruit punch ini terbentuk sebenarnya awalnya karena tugas, dan kita melihat ke kondisi pasar sekarang, demand-nya kayaknya pengen yang sehat-sehat, pengen yang gampang tapi sehat gitu. Jadi kita membuat sebuah bisnis yang akan mungkin dan kemungkinan besar akan kita seriusin lagi nih. Tapi ini studi kelayakan bisnis yang yang kami sudah buat. Nanti audiens boleh mengkritisi, juga boleh kalau ada yang tertarik, boleh menjadi salah satu investor dari kami gitu. Boleh saya lanjut ya? Nah, kami bilang bahwa no joy as joyful as the taste of the good fruits that are punched. Nah, kayaknya tadi Kak Akmel juga udah bilang kalau kami menggunakan teknologi-teknologi tertentu yang membuat nutrisi dan rasa dari sebuah buah itu atau buah-buahan yang kita pakai dan juga sayur-sayuran yang kita pakai itu nggak keluar atau nggak kebuang gitu. Nah, jadi kita bilang bahwa nggak ada apa namanya kesenangan yang lebih menyenangkan daripada rasa dari buah yang di punch gitu. Dan punch-nya bukan sembarangan, cuma mengeluarkan sari aja. Lanjut. Nah, aspek pasar yang kami apa namanya sasar berdasarkan geografis atau segmentasi geografis adalah di pusat perbelanjaan, kebugaran, dan juga kegiatan luar ruang. Di mana di masa pandemi saat ini atau bahkan sebelum pandemi, 3 hal ini adalah tempat yang menurut kami cocok untuk apa namanya untuk kami sasar, atau di tempat itu adalah tempat yang cocok buat kami berjualan lah, berjualan minuman yang sehat, di mana banyak kerumunan dan juga banyak juga demand yang berada di pusat perbelanjaan, kebugaran, dan juga kegiatan luar ruang. Selanjutnya, segmentasi demografis yang kami akan sasar adalah
segala profesi atau seluruh orang atau semua orang yang memiliki pendapatan di atas UMR Jakarta. Saat ini kami masih bergerak di Jakarta atau Jabodetabek, dan kami realistis bahwa orang yang ingin membeli produk dari kami adalah orang yang pendapatannya di atas UMR. Selanjutnya, segmentasi psikografis yang kami sasar adalah konsumen yang memiliki gaya hidup yang cepat dan sibuk tanpa mengesampingkan kesehatan dan kebutuhan serat alami. Nah, karena produk kita adalah jus yang ready to drink, meskipun itu dibuat saat itu juga, tapi kurang lebih pembuatannya itu nggak lebih dari 15 menit. Jadi konsumen yang kita sasar adalah konsumen yang memiliki gaya hidup yang sangat cepat dan sibuk karena dia bekerja dan juga memiliki kegiatan atau aktivitas lain, tapi dia tidak mau mengesampingkan kesehatan dan kebutuhan serat alami yang dapat dari buah dan juga dari sayur. Selanjutnya, behavioral segmented yang kami sasar adalah konsumen yang suka mengonsumsi buah, minuman, rasa buah, dan minuman sehat. Nah, kami sadar bahwa nggak semua orang, nggak setiap orang itu menyukai buah dan ataupun sayuran. Nah, tapi tetap kita pasti tahu kalau misalnya setiap orang itu butuh mengonsumsi serat untuk melancarkan pencernaannya, dan juga banyak juga vitamin yang lain yang terkandung dalam buah dan juga sayuran. Nah, kami menyasar bahwa orang-orang yang seperti itu adalah salah satu segmentasi behavioral yang kami sasar. Selanjutnya, kami menargetkan pasar itu menggunakan target product specialization dan hanya menjual produk berupa minuman sehat, berupa jus buah dan sayuran. Maksudnya jus buah dan sayuran ini bukan jus buah doang dan atau jus sayur doang, melainkan ini tuh digabung. Kalau misalnya pernah melihat, kami sebenarnya melakukan riset dan juga development sendiri, dan kami seperti meniru apa yang dilakukan oleh Rejuve. Tetapi Rejuve itu produksinya berada di rumah produksi, sementara kami mengutamakan freshness. Kami juga memiliki rumah produksi, namun kami juga memiliki produk yang dibuat dadakan lah, seperti tahu bulat kalau teman-teman tahu, gitu ya. Jadi kami product positioning ini memposisikan diri sebagai pionir minuman sehat berupa jus yang halal, higienis, dan kaya akan vitamin yang berada di Indonesia atau Jabodetabek, yang fresh dan dapat dinikmati kapanpun atau on demand atau serta instan, yaitu maksimal 15 menit setelah diorder. Kami juga sebenarnya mempunyai jus yang ready to drink atau dalam kemasan yang sudah dibuat di dalam rumah produksi. Tapi ini faktor freshness-nya juga tidak kami kesampingkan. Nah, lokasi sasaran di tahap pertama ini kami menyasar kepada yang pertama radio dalam, itu ada di dekat Pondok Indah atau sekitaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Itu merupakan headquarter dari kami, Food Punch, nantinya. Lalu yang kedua ada di Cove at Batavia, adanya di Pantai Indah Kapuk, itu di di suatu kawasan pusat perbelanjaan outdoor baru, dan juga ada di Komo Park Kemang, ini juga di Jakarta Selatan. Hopefully nanti di tahap kedua, ketiga, dan seterusnya kami akan menyasar di sekitaran Jabodetabek, Jakarta khususnya, lalu mungkin bisa keluar daerah lagi. Nah, tentang perhitungan potensi pasar, kami menghitungnya dengan rumus sederhana, yaitu jumlah potensial pelanggan dikali dengan market share dan rata-rata harga penjualan, dan juga kuantiti konsumsi satu pelanggan per tahun. Nah, di setiap tempat tadi kami sudah menghitung berapa jumlah penduduk, kira-kira market share-nya ada saingan atau tidak saingan,
dan juga rata-rata harga penjualan yang kami jual, serta kuantiti konsumsi satu pelanggan per tahun itu kami anggap orang itu 2 kali mengonsumsi produk kami selama setahun. Nah, hasilnya adalah di Radio Dalam atau headquarter kami memiliki sekitar, bisa dibaca sendiri, sekitar 2 triliun ya, 2 triliun per tahun. Di Batavia Peak itu 6, di Kemang itu ada hampir mirip-mirip dengan Radio Dalam. Nah, kenapa bisa sebesar ini? Karena kami melihat bahwa di tempat-tempat ini kami tidak memiliki persaingan yang cukup berarti, belum ada pesaing-pesaing yang mungkin memiliki bisnis yang sama atau persis seperti kami. Nah, proyeksi penjualan Fruit Punch menargetkan setiap tahun penjualan kami akan meningkat sekitar 10%. Nah, tahun 2022 Fruit Punch akan menjual sekitar 72.000 cup jus dengan harga jual rata-rata 28.000 per tahun. Dan pada 2023 80.000 cup dan akan terus meningkat sampai dengan 100.000 cup per cabang. Nah, ini cukup cukup optimis, namun kami percaya, kami yakin kami akan mendapatkan penjualan sebesar itu. Selanjutnya, silakan Kak Amel, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, makasih ya saya. Saya akan melanjutkan paparannya ya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih produk dari Fruit Punch ini. Di sini kami menyediakan jus cold press dan smoothies dalam bentuk kemasan untuk yang grab and go dan juga freshly made untuk diproduksi langsung berdasarkan pesanan untuk yang dine-in. Nah, untuk setiap produk kemasan ini, asalkan kemasan belum dibuka, itu akan tahan sekitar 2 hari sih. Karena produk kami ini itu nggak berpengawet ya, jadi dia nggak terlalu tahan lama gitu. Nah, apabila udah dibuka, sebaiknya dikonsumsi paling lama tuh 1 dikali 24 jam untuk mendapatkan manfaat terbaik dari jus kami. Next. Ini adalah range harga yang kami tawarkan, yaitu berkisar di angka 18.000 sampai dengan 28.000. Tentunya sesuai ukuran ya. Untuk yang 18.000, itu ukurannya 250 ml. Kemudian untuk yang ukuran 450 ml, kami patok di harga 28.000. Next. Nah, berikut ini adalah menu kami. Di sini ada Apple Power, Berry Good, Tropical Paradise, Sweetie Punch, Banana Baby, dan Nutter Butter. Untuk saat ini kami baru memiliki 6 pilihan jus dan smoothie saja. Namun ke depannya kami optimis dan juga kami akan terus berinovasi untuk membuat produk jenis baru lagi. Next. Nah, untuk pemasaran secara online atau Grab and Go, kami akan bekerja sama dengan penyedia layanan seperti GoFood, GrabFood, Traveloka Eats, dan juga Shopee Food. Tentunya kami akan melakukan promosi di awal penjualan dengan kupon diskon dan gratis ongkir. Next. Berikut ini adalah jalur distribusi produk kami dari mulai bahan mentah sampai ke barang jadi. Di sini kami mengambil pasokan buah dan juga sayur dari petani buah dan sayur lokal. Hal ini kami lakukan untuk mendukung pemberdayaan petani dalam negeri juga ya. Buah dan sayur yang kami ambil tuh sangat segar, karena nggak perlu melalui proses distribusi yang panjang. Karena kan kalau kita impor itu jalurnya tuh banyak ya, udah sampai sini tuh udah kurang fresh lagi gitu. Jadi ya petani lokal kita mendukung dan juga emang opsi itu lebih cocok untuk kita gitu. Nah, kemudian buah dan sayur tersebut didistribusikan ke warehouse kami yang berada di Radio Dalam untuk disortir. Apakah ada buah yang rusak atau sayur yang udah nggak bagus lagi gitu. Untuk produk kemasan akan dibuat di warehouse.
Sementara untuk produk on demand, persediaan buah dan sayur tersebut akan diteruskan ke fruit punch cabang. Nah, terakhir nih, untuk retur produk dan limbah itu akan dikembalikan lagi ke warehouse untuk diproses lebih lanjut. Oke, next. Kami membuat logonya itu warnanya cerah dan colorful. Di sini buah di dalam logo menggambarkan buah yang menjadi bahan utama pembuatan produk. Kemudian di situ kita lihat ada baling-baling ya, itu menggambarkan pembuatan produk fruit punch yang ditekan dengan tekanan atau dihancurkan dengan mesin blender dan juga mesin cold press. Untuk tone dan packaging itu masih dengan masih dengan tone logo, tapi tidak memasukkan logo ke dalam packagingnya gitu. Jadi kita konsepnya itu minimalis dan juga simple. Kemudian next. Kami juga udah memprediksi demand estimation atau estimasi permintaan atas produk kami dengan metode analisis perhitungan trend moment. Data jumlah konsumsi buah dan sayur itu kami jadikan base dalam perhitungan ini. Nah, data ini kami dapatkan dari website-nya Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu www.pertanian.go.id. Nah, kemudian kami menghitung estimasinya untuk tahun 2021 sampai dengan 2026. Dapat dilihat di slide bahwa konsumsi buah dan sayur itu akan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi penjualan produk kami yang merupakan olahan sayur dan buah. Oke, next. Untuk lokasi, ini kami ada 3 yang mungkin tadi udah disampaikan juga oleh saya. Yang pertama ada di Radio Dalam sebagai warehouse kami, kemudian ada Cove at Batavia di Pantai Indah Kapuk, dan ada Como Park Kemang. Tentunya ya, pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang, seperti ramainya pengunjung di lokasi, kenyamanan lokasi, dan sebagainya lah. Nanti seperti kata saya tadi, kami akan melakukan ekspansi ke daerah-daerah lain. Dan inginnya sih, semoga aja bisa terwujud, kami mau jadiin Fruit Punch ini sebagai franchise. Oke, next. Nah, ini proses produksinya. Buah dan sayur itu yang udah didiskusikan dari supplier tiap hari ke masing-masing outlet Fruit Punch bar. Bahan-bahannya itu dicuci, kemudian disimpan di tempat yang tentunya sejuk dan juga steril. Nah, itu buah-buahnya nanti kita proses langsung, kita jadikan smoothies dengan mesin cold press juice dan juga blender. Nah, mesin yang kita gunakan itu adalah hydraulic cold press juicer dan juga blender dengan kualitas yang tinggi. Jadi itu tidak akan membuang manfaat dari buah dan sayur terlalu banyak. Kita lebih banyak mengekstrak vitamin dan mineral dari buah dan sayur tersebut. Jadi manfaatnya itu benar-benar maksimal kita dapatkan gitu. Oke, next. Nah, tentunya nih, para calon investor perlu mengetahui wajah di balik Fruit Punch. Di sini ada saya yang tadi presentasi sebelum saya sebagai direktur, kemudian ada saya sendiri yaitu kepala bagian produksi, kemudian ada Novita yang bertugas sebagai kepala bagian pemasaran, dan ada Uting di bagian pelayanan, dan Fathia di bagian keuangan. Selain itu, kami akan merekrut karyawan pembuat jus on demand dan kemasan sebanyak 2 orang tiap-tiap gerainya dan 4 di headquarter atau warehouse kita untuk membuat jus kemasan. Next. Nah, di sini ada kami menyajikan analisis SWOT sebagai berikut ya. Strength kita itu yang pertama Fruit Punch itu menjual sayur dan buah yang fresh dan juga sangat higienis. Vitamin, serat, dan juga antioksidan yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan itu tidak akan hilang, sehingga produk kami sangat berpotensi digemari dan dibutuhkan oleh kalangan orang tua sampai dengan anak-anak. Jadi range umurnya itu nggak menentu ya.
Kemudian konsep tempatnya juga yang tadi saya sebutkan unik dan estetik. Jadi orang-orang yang datang itu senang bisa foto-foto gitu selain untuk nikmati jus aja. Nah, weakness kami itu kurangnya pasokan buah jika tidak pada musimnya gitu. Yang kedua, kami menjual produk terbatas belum menyediakan makanan dengan berbagai varian. Yang tentunya nanti apabila bisnisnya udah berkembang, nanti kita akan ekspansi dan inovasi terhadap menu-menunya. Kemudian opportunities-nya itu kita menciptakan lapangan kerja baru ya, dan juga mengurangi pengangguran. Kedua, memberi kontribusi positif untuk masyarakat dalam pola hidup yang sehat dengan mengkonsumsi jus. Yang ketiga, itu menciptakan ide-ide kreatif dan cara baru untuk menjual jus. Nah, ancaman kami itu adalah adanya pesaing yang menjual jus buah maupun produk minuman lainnya dengan konsep restoran dan produk yang kekinian. Contohnya ya ada Rejuve, Naked, dan segala macam gitu yang udah ada sebelum kami. Cuma kan itu mereka belum berkonsep sebagai jus bar gitu ya. Oke, next. Nah, ini kesimpulan dari kami ya. Kesadaran masyarakat untuk pentingnya hidup sehat itu membuat kami punya peluang usaha yang baik dan juga dapat bersaing di pasaran. Penjualan kami juga dilakukan secara online sehingga lebih bisa menjangkau konsumen dari mana aja gitu, lebih luas dan juga menghemat biaya operasional. Kemudian rekomendasi untuk fruit punch yaitu membuat bisnis minuman untuk jus dengan kualitas bahan premium didukung dengan tempat yang memiliki suasana serta tema estetik yang instagramable. Jadi ini benar-benar peluang untuk kami berkembang ini lumayan tinggi ya setelah dicari dengan rumus-rumus market share dan juga demand estimation tadi dan juga melihat kondisi pasar sekarang itu ya kami optimis untuk kedepannya produk kami dapat menjadi dapat bersaing dengan produk-produk yang udah ada sebelumnya seperti itu. Mungkin cukup di sini aja presentasi dari kami tentang fruit punch. Semoga para investor di sini bisa tertarik nanti untuk menanamkan modal di kami, dan juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di Sabtu pagi nih. Terima kasih banyak dari saya dan rekan-rekan saya di sini. Cukup itu aja sih dari saya. Saya kembalikan ke Novita. Baik, terima kasih atas paparan materi tentang kesuksesan Fruit and Punch yang telah disampaikan sama Agnelia dan juga ya saya Cahyo Adi. Sungguh menarik presentasi yang sudah diberikan. Saya yakin itu sangat memudahkan ya untuk para peserta di webinar ini untuk memahami. Tadi kita bisa lihat ada beberapa segmentasi yang harus dipikirkan ya kalau misalnya kita mau membuat bisnis. Kemudian kita harus menghitung kira-kira ada market apa aja nih yang harus diperhitungkan ke depannya. Apakah nanti mungkin perhitungan pengeluaran HPP, terus kapan balik modalnya ya kira-kira itu mungkin harus diperhitungkan nih. Buat pebisnis muda nanti yang ke depannya mau bikin bisnis, ini pembahasan ini sangat berguna sih ya ke depannya. Oke, kita masuk ke bagian sesi tanya jawab. Kira-kira nih ada nggak peserta webinar yang memiliki pertanyaan? Saya silahkan untuk unmute terlebih dahulu, kemudian menyebutkan namanya siapa, kemudian disertai dengan pertanyaannya kira-kira apa? Gimana nih? Ada yang mau bertanya untuk peserta webinar? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, boleh disebutkan terlebih dahulu, mungkin diperkenalkan terlebih dahulu namanya siapa, kemudian pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Haru. Oke, saya tertarik dengan bisnis kalian, tapi sebelumnya saya tanya kriteria kalian pilih lokasi usaha itu seperti apa ya? Oke, baik. Pertanyaannya kriteria pemilihan lokasi dari Fruit Punch sendiri ini tuh apa? Tadi kan ada 3 ya, ada di Radio Dalam, PIK, sama satu lagi di daerah Jakarta Selatan juga ya, di Kemang.
Nah, kira-kira nih, mungkin ada Agmelia atau ya saya yang mungkin mau bertanya atau menjawab, sorry, atau langsung keduanya menjawab? Mungkin dikumpulin dulu aja ya, nanti pertanyaannya baru kita jawab di akhir. Oke, boleh. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang mau bertanya? Iya, halo. Halo? Suara Iya. saya terdengar? Iya, terdengar. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu namanya, kemudian Oke. pertanyaannya. Perkenalkan, saya Robert. Kebetulan saya udah melihat Fruit Punch ini sejak lama ya untuk ikut berinvestasi di dalamnya. Tapi saya cuma mau tahu dulu nih, untuk Fruit Punch sendiri ini ada dalam bisnis namanya break even point. Itu sampai ke BEP-nya itu kapan dan pola investasinya seperti apa? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, dari Bapak Robert tadi bertanya, kira-kira break even point-nya Fruit Punch ini tuh kapan ya? Kan mungkin ini ada titik yang emang harus dilalui oleh tiap pebisnis muda nih biasanya. Oke, mungkin itu dulu aja kali ya, 2 pertanyaan. Silakan untuk dijawab oleh para narasumber. Oke, makasih yang udah bertanya tadi Pak Haru dan juga Pak Robert. Di sini saya dan juga teman saya akan mencoba menjawab ya. Oke, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Haru tadi, apa sih kriteria pemilihan lokasi? Nah, di sini kan tadi kita udah menjelaskan lokasi mana yang kita mau pilih gitu, tapi tadi nggak spesifik ya, jadi kayak secara garis besar gitu. Yang pertama kan kita memilih lokasi kita di Radio Dalam. Radio Dalam itu merupakan warehouse kami, tapi juga kami melayani pesanan Grab and Go dari sana. Kenapa kita memilih lokasi ini? Yang pertama itu, jadi ruko yang kami sewa di sini tuh memiliki budget yang sangat cocok ya, lumayan affordable gitu di antara tempat-tempat lain, dan juga dia itu lokasinya bagus gitu, nggak terlalu jauh dari pusat kota, tapi juga masih bisa dijangkau lah, seperti itu. Oke. Kemudian kalau untuk Cove at Batavia Peak, nah kenapa sih kita memilih lokasi ini? Kita tahu ya, Cove at Batavia Peak ini lagi hype banget gitu, lagi happening banget gitu. Dan juga lokasinya ini outdoor mall baru. Nah, di tengah pandemi COVID ini tentu aja orang-orang itu lebih prefer untuk lokasi-lokasi outdoor gitu. Dan di situ juga kan ada pesepeda, pelari, dan juga pengunjung-pengunjung yang sekedar mau melepas penat aja di situ. Nah, itu lumayan crowded ya tempatnya. Jadi demand-nya tentu akan banyak seperti itu. Lagi pula kami kan tempatnya itu juice bar yang instagramable dan juga estetik. Jadi pengunjung-pengunjung itu bisa menikmati minum jus di pinggir pantai nih sambil memandang laut, seperti itu. Dan yang ketiga, kita di Como Park Kemang. Nah, ini kenapa sih kita memilih di Como Park Kemang? Sama aja tadi kayak Peak. Jadi kalau di Como ini, kalau ada beberapa investor di sini yang pernah main ke sana gitu ya, Como Park ini agak terbuka ya, jadi dia kayak dog park gitu, tapi dia banyak orang-orang, banyak kerumunan yang datang hanya untuk menikmati suasana outdoor terbuka di Como Park. Jadi demand-nya juga kami estimasikan akan lumayan tinggi di Como Park ini, seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau saya boleh nambahin, nanti kalau misalnya ada investor yang tertarik untuk membuka di tempat-tempat lain, kami juga menyediakan franchise nih, skema bisnis kami nantinya akan franchise, tapi untuk 3 ini akan dipegang oleh kami sendiri, dan setelahnya akan difranchise-kan ke para investor yang ingin berinvestasi dengan merek atau label Fruit Punch. Nah, konsepnya, kalau boleh di-share sekarang, konsepnya adalah kami itu seperti kafe yang bukan menyediakan kopi, tapi menyediakan fruit punch atau jus buah gitu intinya. Nah, bisa dalam bentuk kafe yang bisa orang dine in, bisa juga seperti sekarang tuh ada yang
Hokben yang cuma kitchen-nya doang. Jadi di sana hanya menyediakan online atau take away. Nah, itu skema investasinya gimana dan BEP-nya bagaimana, itu akan bisa dijelaskan melalui marketing atau tim pemasaran kami. Ada Utin Nurul dan juga Brazida. Nanti boleh di PM, nomornya akan kami sampaikan setelah ini. Gitu. Tentang skema BEP juga termasuk ada di dalam PDF penawaran kami. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Tadi gimana Mas Haru dan juga Pak Robert nih? Udah tertarikkah untuk berinvestasi di Fruit Punch ke depannya? Iya, cukup tertarik ya untuk saat ini. Mungkin tim marketingnya akan lebih menjelaskan kepada saya pada lebih lanjut pada nanti ya. Terima kasih. Iya, baik. Baik, terima kasih kepada para penanya. Di antara tadi ada Mas Haru dan juga ada Pak Robert. Saya rasa kita sudah memasuki ke akhir acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Ada Agnelia dan juga ya saya Cahya Adi yang telah memaparkan tadi kesuksesan-kesuksesan apa aja nih yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman pebisnis muda ke depannya. Mungkin juga buat investor-investor yang tertarik untuk bergabung di Fruit Punch. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dan bergabung via Zoom. Mungkin ke depannya nanti next time kita bisa kumpul bareng ya di Fruit Punch nanti di Juice Bar-nya. Nah, tadi ada di Kemang, terus ada di PIK juga, dan juga ada Radio Dalam. Mungkin nanti saat sudah terrealisasi ada satu tempat, kita bisa kumpul bareng dan juga menikmati Fruit Punch-nya ya. Oke, semoga pagi ini materi-materi yang sudah dipaparkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan pebisnis muda. Kemudian sekali lagi tidak lupa saya ucapkan kepada semua rekan-rekan yang sudah mendukung acara ini hingga sukses. Pada hari tadi udah dibilang Sabtu pagi ini menjadi sangat berguna dan bermanfaat karena kita sudah mendengarkan paparan tentang kesuksesan Fruit Punch di era pandemi COVID-19. Oke, saya Novita mohon izin untuk undur diri dari webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua rekan-rekan yang sudah bergabung. Tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berbahagia dan juga selalu menikmati multivitamin dan juga vitamin-vitamin yang dapat diserap sama tubuh ya. Salah satunya Fruit Punch nih, jangan lupa. Oke, kalau gitu saya undur diri untuk menutup webinar hari ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya hai dulu. Dadah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.